Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kesempatan tausiah subuh di pagi hari Ahad ini, saya akan menyampaikan lanjutan dari apa yang saya sampaikan di bulan kemarin, yaitu tentang sifat-sifat orang munafik yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Sekarang dari ayat 11 sampai ayat 16 insyaallah. Dalam ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi orang-orang munafik apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, maksudnya janganlah kalian kufur, janganlah kalian bermaksiat. Karena kekufuran dan kemaksiatan adalah merupakan pengerusakan terhadap apa yang ada di muka bumi. Ya, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan adalah dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian kufur, janganlah kalian melakukan maksiat, karena itu merupakan kerusakan di muka bumi, maka jawaban mereka bahwa mereka adalah justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi keburukan yang mereka lakukan itu kemudian mereka membela diri mereka bahwa itu adalah satu kebaikan. Dan dalam salah satu tafsirnya dikatakan bahwa kami melakukan ini semua tujuannya adalah untuk merukunkan antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi mereka ingin supaya orang Islam dengan orang kafir ini tidak bermusuhan. Nah, tentu itu hanya akal-akalan mereka saja. Dan terjadinya permusuhan antara orang Islam dan orang kafir memang itu satu hal yang mesti terjadi, ya. Seperti dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Ya, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama Nabi Ibrahim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya yang musyrik, yang kafir,
kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Ta'ala. Kami kufurkan kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sehingga kalian mentauhidkan Allah Ta'ala, sehingga kalian masuk ke dalam Islam. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi memusuhi orang kafir memang itu adalah suatu hal yang disyariatkan di dalam agama kita, ya. Maksudnya agar mereka masuk ke dalam Islam, ya. Kemudian dalam ayat 12-nya Allah Ta'ala berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang munafik, humul mufsiduna, adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi perkataan mereka itu salah, ya. Jadi yang benar memang mereka itu berbuat kerusakan dengan sebab kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan sebab mereka menentang dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, bukan mentaatinya. Maka dalam dua ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, ya. Yang pertama, bahwa di antara sifat orang munafik adalah berbuat kerusakan di muka bumi ini, itu dengan kekufuran dan kemaksiatan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara sifat orang munafik bahwa mereka menyebut kekufuran dan kemaksiatan itu sebagai bentuk perbaikan di muka bumi, atau dengan bahasa sederhananya bahwa keburukan itu mereka dalihkan untuknya kebaikan. Jadi mereka berlindung di balik bahasa kebaikan untuk membela keburukan. Dan mungkin tidak sedikit orang yang seperti ini, ya. Jelas-jelas mereka melakukan keburukan, tapi mereka mencari dalil pembenaran untuk keburukan mereka dengan adanya alasan ini kan bagus, ini tujuannya baik dan sebagainya. Padahal itu jelas-jelas salah. Nah, ini termasuk sifat orang munafik, ya. Kemudian dalam ayat ini juga yang jadi pelajaran bagi kita adalah bahwa kekufuran dan kemaksiatan itu adalah sebab kerusakan di muka bumi, ya. Sebab kerusakan di muka bumi. Dan sebaliknya, ya, ketaatan, keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan sebab kebaikan di muka bumi ini. Dalil kerusakan tadi sudah saya sampaikan. Adapun di antara dalil yang menunjukkan tentang bahwa iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan sebab kebaikan di muka bumi, ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan berkah-berkah kami, ya. Kami turunkan dari langit dan kami keluarkan dari dalam bumi. Keberkahan adalah kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang akan terus ada. Nah, di samping banyak juga akan terus ada.
Kemudian ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang lain telah beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang yang kurang akalnya beriman? Ala innahum humus sufaha, Allah Ta'ala katakan, ala, ketahuilah, innahum, sungguhnya orang-orang munafik, humus sufaha, mereka orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahuinya. Di dalam ayat 13 ini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana telah berimannya orang lain. Ketika ayat ini turun, maka maksud dari orang beriman tersebut adalah para sahabat. Jadi ketika orang munafik diajak, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat Rasulullah SAW. Keimanan yang benar, keimanan lahir dan batin. Seorang orang munafik nanti di ayat berikutnya akan jelaskan, mereka menampakkan keimanan di lahir saja, di lahiriah saja, sementara batinnya mereka menyembunyikan kekufuran. Jadi kalau diajak kepada orang munafik, berimanlah kalian seperti para sahabat Rasulullah SAW, yang keimanannya itu benar, keimanannya itu jujur, bukan hanya dinampakkan di lahiriah saja, tapi juga itu adalah berada di dalam batin mereka, menetap di dalam batin mereka. Maka kemudian mereka menjelek-jelekan sahabat, bahwa para sahabat itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu menunjukkan lemahnya akal para sahabat, kata mereka. Jadi mereka menganggap para sahabat itu mereka beriman karena mereka itu orang-orang bodoh, orang-orang yang lemah akalnya. Ini justru merupakan penghinaan kepada para sahabat. Dianggapnya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sesungguhnya itu sebagai bentuk kebodohan dan kelemahan akal. As-safaha itu artinya adalah lemah akal, sehingga dia tidak bisa mempertimbangkan mana yang maslahat, mana yang mafsadah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan manfaat, mana yang mendatangkan bahaya. Tidak bisa mengukur itu. Itu namanya safaha. Jadi orang-orang munafik ini, mereka menuduh para sahabat bahwa mereka itu orang-orang yang akalnya lemah, tidak bisa mempertimbangkan mana yang mendatangkan maslahat kebaikan, mana yang mendatangkan mafsadah, bahaya atau kerusakan. Apakah benar demikian? Maka Allah Ta'ala katakan, ala innahum humus sufaha, justru orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah akalnya, sehingga tidak bisa mempertimbangkan mana maslahat, mana mafsadah, itu mereka orang-orang munafik. Yang benar itu bukan para sahabat. Ya. Sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik justru mafsadah, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Ala innahum humul mufsidun, yang berbuat kerusakan, yang mendatangkan kerusakan, yang justru malah menjauhkan kemaslahatan. Itu musuh mereka, orang-orang munafik. Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan dua muka yang mereka miliki, muka lahir menunjukkan kebaikan dan muka batin keburukan mereka. Di depan orang beriman mereka pura-pura baik, tapi kalau kumpul bersama mereka maka nampaklah kekufuran mereka. Itu justru yang merupakan as-safaha, ya, merupakan kebodohan. Karena itu
bukan mendatangkan kemaslahatan, justru itu adalah mendatangkan pengerusakan atau bahaya, itu mafsadah. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, bahwa di antara sifat orang munafik, mereka menuduh keimanan sebagai bentuk kebodohan. Ya. Di antara sifat orang munafik, mereka menuduh keimanan sebagai kebodohan. Atau dengan bahasa lain, mereka orang-orang yang mencela orang-orang beriman, orang-orang yang menjelekkan, ya, orang-orang beriman sebagai orang-orang yang lemah akalnya. Justru orang beriman, mereka orang-orang yang kuat akalnya, sehingga mereka meninggalkan syahwat yang mengajak mereka kepada keburukan, mengajak mereka kepada berbuat kerusakan di muka bumi ini. Walaupun itu terasa enak oleh mereka, tapi mereka tinggalkan demi keimanan yang sungguhnya itulah yang mendatangkan kebaikan di muka bumi ini. Ya, kemudian sifat orang munafik yang disebut dalam ayat ini, mereka adalah orang yang mencela para sahabat. Di antara sifat orang munafik adalah mencela para sahabat. Ya. Maka kewajiban kita supaya terhindar dari sifat munafik adalah mencintai para sahabat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbul ansor iman." Mencintai para sahabat Ansor dan tentunya juga orang-orang muhajirin, inilah merupakan bentuk keimanan. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini juga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengakui keimanan para sahabat. Allah Ta'ala telah mengakui keimanan para sahabat, sehingga keimanan para sahabat dijadikan model yang mesti diikuti oleh orang lain. Orang munafik disuruh supaya beriman seperti berimannya para sahabat. Berarti Allah Ta'ala telah menerima keimanan para sahabat, membenarkan keimanan para sahabat, dan menjadikannya model untuk diikuti, baik oleh orang-orang munafik kalau mereka ingin beriman, juga oleh generasi berikutnya seperti kita ini. Ya, kalau ingin beriman benar, beriman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah para sahabat, karena keimanan mereka telah diakui oleh Allah Ta'ala, keimanan mereka telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Allah membenarkan dan mengakui keimanan para sahabat, sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti para sahabat. Nah, tidak ada sedikit pun ajaran dalam agama ini yang luput dari para sahabat. Semuanya ada pada mereka, yaitu sebagai konsekuensi dari Allah Ta'ala membenarkan dan mengakui keimanan mereka, bahwa apapun bentuk keimanan ada pada mereka, nggak ada yang kosong dari mereka, nggak ada yang luput dari mereka. Jadi kalau kita mencari apa yang menjadi iman, apa yang menjadi Islam, apapun bentuk sesuatu tersebut, pokoknya itu berkaitan dengan masalah iman, masalah Islam, maka itu pasti ada pada sahabat. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang munafik mereka lah sungguhnya orang-orang yang bodoh tersebut, karena perbuatan mereka dianggap sebagai bentuk kemaslahatan, padahal itu adalah bentuk mafsadah, kerusakan.
Jadi mereka lah orang-orang yang tidak bisa mempertimbangkan mana maslahat, mana mafsadah. Kemudian ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila orang-orang munafik ini berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu para pemimpin mereka di dalam kekufuran, kemunafikan, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok saja. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan kepada kita tentang karakter orang-orang munafik. Bahwa orang-orang munafik apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, maka mereka akan menunjukkan keimanan. Mereka tunjukkan keimanan tersebut dengan perkataan lisan mereka. Mereka tunjukkan keimanan tersebut dengan perbuatan lahiriah mereka. Tapi hanya sebatas itu saja. Adapun batin mereka tetap tersembunyi di dalamnya kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Jadi muka yang mereka nampakkan depan orang beriman adalah muka keimanan. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka pergi, berangkat atau kembali kepada pemimpin mereka di dalam kesyirikan, ya, ketika mereka bertemu dengan sesama munafik, ketika mereka bertemu dengan orang Yahudi, ketika mereka bertemu dengan orang musyrik, maka mereka membawa wajah yang lain, yaitu wajah kekufuran, yang sungguhnya itu adalah wajah asli mereka yang tertanam di dalam hati mereka berupa kekufuran. Maka mereka akan mengatakan kepada para pemimpin mereka, ya sungguhnya kami ini bersama kalian, kami ini kafir seperti kalian, kami ini musyrik seperti kalian. Adapun yang kami nampakkan kepada orang beriman, yaitu hanya sekedar permainan saja. Itu sekedar senda gurau saja, itu sekedar mengolok-olok mereka aja, agar kami dianggapnya seperti mereka. Nah, jadi mereka menyebutkan dengan jelas bahwa dengan orang beriman itu hanya sekedar bermain-main saja, bukan sungguhan. Keimanan yang mereka nampakkan itu hanya sekedar permainan belaka, ya, untuk menutupi kedok mereka. Lalu dalam ayat 15-nya Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok mereka dan akan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Dalam ayat 15 Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah akan membalas olok-olok mereka. Ketika mereka mengolok orang-orang beriman, maka Allah Ta'ala akan membalas olok-olokan mereka. Bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan menambahkan mereka di dalam kesesatan ini. Allah Ta'ala membalas olok-olokan orang munafik di dunia dengan bentuk apa? Dengan bentuk Allah Ta'ala menjadikan mereka semakin tersesat di dunia ini, dalam keadaan mereka tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Karena ini bahaya yang sangat besar. Ketika orang tersesat di jalan tapi dia tidak sadar tersesat. Beda kalau dia sadar tersesat akan kembali kepada jalan yang benar yang akan mengantarkannya kepada tujuan. Tapi kalau tidak tersesat, maka dia akan semakin jauh dari jalan yang benar. Dia semakin jauh dari tujuan. Nah, itu sebagai bentuk balasan Allah Ta'ala terhadap orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir yang nampak kekufurannya, maka mereka diperangi oleh orang Islam. Ya, telah terjadi banyak peperangan menghadapi mereka, sehingga
untuk berubah sadar dari orang-orang kafir ini gampang. Ya, kenapa? Karena orang-orang Islam telah menampakkan kemusuhan kepada mereka, memerangi mereka. Dan sebelum memerangi mereka, orang Islam ya menawarkan lu kepada mereka agar masuk Islam, karena nampak kufuran mereka. Tapi kalau orang-orang munafik ya tidak diperlakukan seperti itu. Mereka diperlakukannya seperti orang Islam. Jadi mereka tidak diperangi, tidak kemudian diserang. Nah, diperlakukan aja bagaimana layaknya para sahabat, karena mereka menampakkan keimanan atau keislaman di lahiriah mereka. Nah, ini kan justru berbahaya bagi orang-orang munafik. Bukannya Rasulullah nggak tahu tentang keadaan mereka, tahu. Tapi demikianlah balasan untuk mereka. Sehingga ketika mereka diperlakukan seperti orang Islam, padahal mereka orang kafir, maka mereka semakin kuat di dalam kekufurannya, mereka semakin tersesat dalam kekufurannya, nggak ada sadar-sadarnya. Jadi mereka merasa aman lah, orang Islam nggak tahu tentang kami. Padahal orang Islam tahu. Tapi bukan seperti begitu, yaitu balasan bagi mereka di dunia. Sehingga mereka akan semakin terjauh di dalam kekufurannya. Adapun balasan bagi mereka, balasan terhadap olok-olok mereka ya, dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bahwa mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan ya. Dan mereka mengikuti orang beriman, dan di situ ada cahaya. Sehingga mereka ada harapan selamat. Nah ini. Jadi ada harapan di dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka melihat orang kafir itu gelap. Nggak ada cahaya bagi orang kafir di akhirat kelak. Tapi mereka bersama dengan orang beriman, dan di situ ada cahaya pada orang beriman. Jadi ada harapan. Tapi kemudian Allah Ta'ala memisahkan mereka dari orang beriman, sehingga mereka tidak bisa mengikuti cahaya orang beriman ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum fatamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fir rahmah wa dhahiruhu min qibalihil azab. Ya, pada hari kiamat kelak orang-orang munafik ini akan berkata, baik munafik laki-laki maupun perempuan, akan berkata kepada orang beriman, tunggulah kami ingin mengikuti cahaya kalian. Nah, tapi kemudian dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang, kalian tidak bisa bersama dengan orang beriman, cari sana cahaya sendiri, jangan ikut cahayanya orang beriman. Lalu Allah Ta'ala menegakkan benteng yang sangat tinggi yang memisahkan antara orang munafik dengan orang beriman. Di dalam benteng, yaitu orang beriman, disitulah terdapat rahmat, karena di situ ada cahaya yang akan membimbing mereka ke surga. Adapun di luarnya, maka itu kegelapan sebagaimana orang kafir, sehingga mereka akan mendapatkan azab di dalam neraka. Jadi ini kan yang mengerikannya itu, diberi harapan, kalau sekarang apa namanya? PHP ya. Nah, diberi harapan palsu, ada cahaya, kita akan selamat. Tapi tiba-tiba justru mereka digelapkan, mereka tidak bisa mengikuti cahaya. Ini kan lebih menyakitkan. Diberi dulu harapan, tapi kemudian harapan tersebut musnah, karena sungguhnya mereka tidak ada harapan. Nah, ini sebagai bentuk Allah Ta'ala membalas olok-olokan mereka. Maka diantara sifat orang munafik yang terkandung dalam dua ayat ini adalah sifat mereka adalah mengolok-olok terhadap orang beriman. Terhadap orang beriman itu mestinya kita mencintai, memuliakan, menghormati, karena mereka adalah saudara kita. Maka mengolok-olok orang beriman ini merendahkan orang beriman, ini menghinakan orang beriman, menganggap keimanan itu sebagai bahan permainan,
bukan suatu yang sakral, bukan suatu yang mulia, yang agung. Maka inilah sifat mereka, ya. Mengolok-olok terhadap orang beriman, mengolok-olok terhadap iman. Mereka mempermainkan agama. Nah, ini sifat orang munafik. Kemudian sifat orang munafik yang berikutnya dalam dua ayat ini, bahwa mereka memiliki dua wajah. Wajah pertama ketika bertemu dengan orang baik, bertemu dengan orang beriman, menampakkan wajah keimanan. Wajah yang kedua ketika mereka berkumpul bersama orang-orang yang buruk, berkumpul bersama orang-orang kafir, maka mereka menampakkan wajah kekufuran. Nah, makanya disebut munafik. Disebut munafik. Ya, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa seburuk-buruk manusia adalah manusia yang memiliki dua wajah. Mendatangi satu kaum dengan wajah yang satu, mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Maksudnya mendatangi orang beriman, ya mereka menampakkan keimanan. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, ya mereka memperlihatkan wajah asli mereka. Maka ini jadi pelajaran bagi kita bahwa dimanapun kita berada, mau ketika kita bersama dengan orang-orang baik, ataupun kita ketika bertemu dengan orang-orang buruk, maka kita tetap di atas kebaikan tersebut. Mau ketika kita berada di tengah orang-orang Islam, ataupun ketika kita berada bersama orang kafir, kita tetap berada di atas Islam. Wajah kita sama, ya. Baik kita berada di tengah-tengah ahlus sunnah, maupun ketika kita berada di lingkungan ahlu bidah, maka wajah kita tetap sama, adalah wajah ahlus sunnah. Tidak kemudian ketika berada di tengah ahlus sunnah, ya kita seperti ahlus sunnah, tapi ketika kita berada di tengah ahlu bidah, ya kita pun menjadi bagian dari mereka. Nah, itu termasuk apa? Kemunafikan. Orang beriman itu dia satu standar, tidak memiliki dua standar. Satu wajah saja, itu wajah keimanan, wajah sunnah, dimanapun mereka berada. Kemudian ayat yang ke-16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, mereka orang-orang munafik, itulah alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka itu tidaklah menguntungkan, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menceritakan tentang keadaan orang munafik, bahwa mereka itu telah membeli kesesatan dengan dibayar dengan petunjuk. Ya, Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ini adalah sebaik-baik perumpamaan terhadap untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang kafir, bahwa mereka menganggap kesesatan itu, menjadikan kesesatan itu sebagai barang dagangan yang sangat menarik mereka. Jadi kesesatan, kekufuran, kesyirikan itu seperti barang dagangan yang sangat menarik minat mereka, sehingga mereka akan membeli barang dagangan tersebut semahal apapun harganya, termasuk walaupun harus membelinya dengan apa? Sesuatu yang paling berharga, yaitu keimanan. Jadi mereka rela menjadikan keimanan sebagai pembayaran untuk mendapatkan barang dagangan berupa kekufuran atau kesyirikan. Padahal ini dua hal yang sangat jauh harganya. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan itu sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang tidak ada harganya. Sementara harga yang mereka keluarkan untuk membelinya adalah sesuatu yang paling berharga, yaitu apa? Keimanan.
Ya, maka sudah nampak ya kalau seseorang membeli barang dagangan yang tidak ada harganya dibayar dengan uang yang sangat besar, apa yang terjadi? Keuntungan atau kerugian? Kerugian. Kerugian yang besar. Maka Allah Ta'ala katakan fama robihat tijaratuhu. Perdagangan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak menguntungkan, justru merugikan. Karena membeli sesuatu yang tidak ada harganya dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ya, mengikuti kesesatan, mengikuti kekufuran, mengikuti kesyirikan dengan meninggalkan keimanan. Ini adalah perdagangan yang sangat merugikan. Karena dua hal ini sangat jauh nilainya, sangat jauh harganya. Yang satu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Yang satu paling tinggi nilai dan harganya. Karena mereka telah menjual petunjuk, itu mereka telah meninggalkan agama dan mengikuti kesesatan, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Itu balasan dari Allah Ta'ala. Bagi orang yang tahu petunjuk tapi kemudian meninggalkan petunjuk, maka balasan dari Allah apa? Mereka dibiarkan di atas kesesatan, ya. Dan mereka tidak diberikan petunjuk. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memilih kesesatan tersebut. Seperti disebutkan dalam ayat yang lain, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih kesesatan, ya, maka Allah Ta'ala balas mereka dengan azaghallahu qulubahum. Allah sesatkan hati mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang terkandung dalam ayat ini berkaitan dengan sifat orang munafik, bahwa mereka adalah orang yang membeli kekufuran dengan keimanan. Mereka orang yang rela meninggalkan keimanan demi mengikuti kekufuran. Waliyadzubillah. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari sifat-sifat orang-orang munafik, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita mengikuti para sahabat, ya, sehingga Allah Ta'ala mengakui dan menerima keimanan kita. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.